Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma wa salli ala ala- Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan Bapak di Bandung, Pak. Baik, silakan untuk bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam keadaan sehat dan insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, taala. ya Rabbal Amin. Amin. Buya, insya Allah saya pengikut mazhab Syafi'i, Buya. Namun dulu saya pernah biasa makan kepiting, Buya. Saya baru tahu bahwa ternyata mazhab Syafi'i mengharamkan makan kepiting ini. Namun ada juga mazhab Imam Maliki dan Hambali yang membolehkan makan kepiting ini. Pertanyaan saya adalah, boleh nggak sih Bu, kalau ketika kita makan misalnya, tapi insya Allah saya sudah berniat, karena saya sudah tahu bahwa mazhab Imam Syafi'i mengharamkan. Sejak hari ini saya tidak akan pernah memakan lagi kepiting. Namun saya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu ya. Mungkin nggak sih Bu, kalau kemudian kita masih tetap makan, atau orang-orang yang sudah paham ini masih makan kepiting karena memang ada mazhab yang lain yang membolehkan, yang menghalalkan, sekalipun mazhab Imam Syafi'i mengharamkannya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang disebutkan dalam kitab madhab Syafi'i seperti Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Tufahnya juga menyebut tentang syaraton. Akan tapi pada hakikatnya ulama ada yang membahas syaraton yang dilihat oleh Ibn Hajar adalah syaraton, satu jenis syaraton atau kepiting. Yaitu kepiting yang hidupnya di darat. Jadi kalau ke air hanya sekedar butuh minum. Nah, maka di saat seperti itulah muncul keputusan kepiting itu adalah haram dalam madhab kita Imam Syafi'i. Sementara ada yang hidup di pantai itu bisa membedakan ternyata. Ada kepiting darat dan kepiting laut. Orang pantai yang tahu ternyata. Memang kepiting ini nggak pernah, hanya di hidupnya di luar. Tapi ada kepiting ini dia bisa membedakan mereka. Jika demikian tentu maka kita bisalah ambil jalan tengah bahwasanya kepiting yang adanya di laut keluar hanya sekedar untuk jalan sesaat, masuk lagi ke laut, maka itu adalah kepiting yang halal karena semua binatang laut boleh dimakan. Seperti itu. Jadi biar nyantai, tidak perlu. Kemudian juga kalau memang kepiting darat, jadi kepiting darat itu hidupnya di darat, ya. Dikasih makan seperti ayam, dikasih makanan sudah hidup di situ. Airnya pun hanya sekedar untuk minum saja. Dan katanya itu diternak, wallah alam. Itu diternak juga. Jadi nggak perlu air, nggak ada rendaman air, nggak ada ini apa. Jika itu kepiting darat yang seperti itu, dan inilah jenis yang diharamkan di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Terlepas dari itu, ikhwan, kepiting kalau menurut madhab Imam Malik, memang Imam Malik adalah menghalalkan itu semuanya. Ya, jadi kita tetap madhab Imam Syafi'i, kita menduga insya Allah kepiting-kepiting yang ada selama ini adalah masih kepiting laut. Dan memang kita pernah tanya karena kepiting laut. Kepiting bukan kepiting darat, kepiting air. Kemudian jika nanti ikut madhab Imam Malik bukan sesuatu yang terlarang. Ya, bukan sesuatu yang terlarang. Asalkan betul-betul ya niat untuk patuh kepada syariat. Bukan untuk seenaknya sendirilah. Urusan makanan ikut madhab Malik. Nanti yang lainnya pokoknya cari yang gampang-gampang deh. Biarpun mencari yang gampang bukan juga terlarang. Cuman ada nanti sudahlah. Kita sudah bukan waktunya bahas itu barangkali. Kita lebih perlu bahas yang sudah disepakati. Anehnya orang jangan sampai dia takut makan kepiting darat. Takut kenapa? Menurut madhab Syafi'i haram. Bukan Anda, kalau Anda yang bertanya insya Allah sudah aman semuanya. Ada orang takut makan kepiting darat. Kenapa? Ini menurut madhab Syafi'i haram. Tapi dia makan riba. Ngerebut waris saudaranya. Lah ini kan kebelinger orang. Jadi ya, kalau masih ada khilaf nyantai. Tapi yang sudah disepakati jangan sampai kita lakukan. Ya, makan sesuatu yang diharamkan. Makan riba, ambil hak waris saudara.
Itu berbohong dalam jual beli. Itu haram yang disepakati. Adapun masalah kepiting masih ada celah deh. Kalau seandainya ada yang pengen makan, diniatkan untuk mazhab Imam Malik rahimahullah. Tapi kami harap itu, tanyalah itu kepiting apa? Kepiting laut. Kalau selagi Anda ngomong kepiting darat, Anda hindari. Ambil ikan dorangnya saja deh. Sama gitu aja, udangnya gitu saja. Jangan sampai kita masuk was-was lah. Kalau mendasak, tidak ada lagi kecuali kepiting darat, ya ikut mazhab Malik. Baru saat itu masih ada kepiting lautnya. Kenapa harus pakai kepiting darat? Lebih enak. Yang lebih enak lagi, Anda agak mundur datangnya. Semakin lapar, semakin enak. Gitu saja sudah. Jadi enak kita, jangan kita maksa sesuatu yang menjadikan hati kita menjadi ragu-ragu. Biarpun pada akhirnya nanti, kalau ikut pada Malik juga boleh. Cuman kan kita hidup bukan untuk main-main, untuk mencari kesenangan-kesenangan begitu saja. Patuh kepada ulama juga ada makna ibadah itu. Jadi selesai ya, insya Allah jelas. Kalau Anda bisa bertanya, kalau kepiting laut atau kepiting darat. Kepiting air, ya sudah kepiting air Anda makan. Tidak usah banyak tanya, gini tanya. Oh jangan banyak tanya, repot. Kalau 5 tahun kepiting darat, ya sudah. Dia ngomong kepiting darat, ya sudah. Anda tidak usah makan. Saya yang lain saja deh. Tanpa harus ingkar pada orang yang makan. Biar yang makan, ini ada pendapat mazhab Imam Malik. Orang awam bisa diikutkan mazhab siapa saja. Yang penting adalah yang dia sepakati saja deh. Riba jangan ambil-ambil. Nah, ini ada orang sangat ihtiyat. Hati-hati, saya tidak mau makanan ini. Saya enggak mau beli warung di sini. Ribanya jalan. Ribanya jalan masa. Yang dipakai pun juga bank-bank riba nih kan. Bagaimana ini, Masya Allah. Ngurusi kepiting sama kodok. Yang haram, yang pasti itu yang harus kita hindari, selesai. Kalau kita mau bertemu, kita menghindari yang pasti, yang masih ada khilaf, mudah untuk diselesaikan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.